COVID-19. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maulida Dwisa Putri. Saya dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Sekarang saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau biasanya disebut dengan KKN. Untuk tahun ini KKN-nya dilaksanakan di rumah masing-masing atau KKN pulang kampung. Video ini merupakan program kerja kedua saya yang bertema COVID-19. Nah, tema besarnya itu adalah COVID-19, maka saya memutuskan untuk membuat sebuah film pendek terkait cara berpergian selama masa pandemik dengan menerapkan 5M dan wash your clothes after going outside. Kan 5M itu terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sedangkan untuk WCAGO itu singkatan dari wash your clothes after going outside. Dengan kata lain, setelah kita berpergian, alangkah baiknya kita langsung mencuci pakaian tersebut dan kita segera mandi. Nah, baik, jadi nggak usah lama-lama lagi. Yuk, langsung ke tutorialnya. Pada bagian pertama, sebelum keluar rumah, kita harus memakai masker. Nah, ini ada dua contoh. Yang bagian pertama ini merupakan salah satu contoh cara pemakaian masker yang salah ya, karena tidak menutupi hidung. Apalagi yang kedua ini, jelas salah ya. Cara pemakaian masker yang benar, ketika menggunakan masker sekali pakai, perlu diketahui bahwa yang berwarna putih itu berada di dalam area ya, seperti contohnya di video ini. Dan wajib menutupi dari hidung hingga dagu. Sedangkan menggunakan masker kain, apabila dirasa kurang safety, harus ditambahkan beberapa tisu yang ditaruh di dalam. Oke, step kedua itu kita pergi ke suatu tempat yang sudah kita tentukan, kemudian jangan lupa menggunakan hand sanitizer dan alkohol. Ketika sudah tiba di tempat tujuan, alangkah baiknya mengikuti beberapa tata cara seperti ini. Nah, ini saya contohkan pada pusat perbelanjaan. Sebelum menggunakan roller, alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu basah. Kemudian kita memakai sarung tangan plastik yang gunanya untuk memilah-milah barang-barang. Hal ini juga berlaku pada saat kita pergi ke ATM. Nah, kita harus memakai sarung tangan plastik ya. Ya, gunanya untuk menghindarkan kita dari kuman-kuman atau virus-virus yang ada. Jangan lupa setelah itu menggunakan hand sanitizer ya. Kalau sudah beres, kita OTW pulang ke rumah. Semenjak ada pandemik, kita benar-benar harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya kita tidak lakukan. Berikut merupakan contoh tata cara masuk ke rumah dengan versi lama. Yang benar adalah, sebelum masuk ke rumah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa cuci tangan sesuai dengan peraturan dari WHO ya. Apa itu WHO? Nah, di sini sudah saya cantumkan. Apabila dirasa masih kurang, bisa kunjungi situs web WHO itu sendiri atau Instagramnya. Dan wajib menggunakan sabun dan air mengalir. Tata cara masuk ke rumah versi baru. Step kedua, ini harus memakai alkohol. Nah, di sini alkoholnya disemprotkan ke seluruh badan. Seperti ini. Baik, step ketiga yaitu cara mengaplikasikan masker, melepas masker seperti itu. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama ini menggunakan masker kain. Nah, setelah dilepas, kita harus segera mencuci atau meletakkan di pakaian kotor. Seperti itu. Nah, kalau yang ini khusus penggunaan masker sekali pakai ya. Caranya seperti ini. Karena sekali pakai, jadi harus dibuang. Tapi untuk video pertama ini, caranya salah ya. Cara yang benar, cek.
Jadi yang benar itu adalah sebelum kita buang ke tempat sampah harus disobek terlebih dahulu supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, langkah terakhir adalah kita baru masuk ke dalam rumah, kemudian kita mencuci pakaian yang kita bawa selama bepergian tadi. Seperti itu deh. Semoga bermanfaat. Sekian film pendek terkait dengan tutorial cara berpergian selama masa pandemi ini. Semoga dengan adanya tutorial ini teman-teman bisa menerapkannya di rumah, dan dengan adanya tutorial ini juga bisa mendorong teman-teman untuk menerapkan protokol kesehatan serta kebiasaan-kebiasaan baru, versi baru di masa pandemik ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas, dan semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kita bisa demi Indonesia.